Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan judul Relevansi Literatur Relevansi Nilai untuk Pengaturan Standar Akuntansi Keuangan. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rina Apriliana, yang kedua Siti Nursyahraini, yang ketiga Yovanda Astuti Ningtyas. Saya Siti Nursyahraini ingin menjelaskan pendahuluannya. Selama dekade terakhir, banyak makalah akuntansi menyelidiki secara empiris hubungan antara nilai pasar saham atau perubahan nilai dan tertentu nomor akuntansi untuk tujuan menilai atau memberikan dasar menilai penggunaan angka-angka tersebut atau usulan penggunaan dalam standar akuntansi. Kita sebut kelompok makalah yang setidaknya sebagian termotivasi oleh penetapan standar tujuan, literatur atau nilai relevansi. Tujuan makalah ini adalah untuk secara kritis mengevaluasi kesimpulan pengaturan standar yang dapat ditarik dari nilai makalah relevansi. Evaluasi memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, tujuan pengaturan standar. Evaluasi kami berkonsentrasi pada akuntansi, penetapan standar dan teori penilaian yang mendasari pengaturan standar literatur relevansi nilai kesimpulan. Alasannya adalah kesimpulan tersebut mungkin berguna untuk penyusun standar hanya jika teori yang mendasari bersifat deskriptif atau dalam pengertian menjelaskan dan memprediksi akuntansi, pengaturan standar dan penilaian. Tanpa teori deskriptif untuk menafsirkan asosiasi empiris, asosiasi literatur relevansi nilai memiliki implikasi terbatas atau kesimpulan untuk pengaturan standar. Mereka hanyalah asosiasi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara kritis mengevaluasi kesimpulan pengaturan standar yang dapat ditarik dari nilai makalah relevansi. Selanjutnya, saya Yovanda Astuti Ningtyas akan melanjutkan presentasi dari Siti Nursyahraini. Metode penelitian, model penilaian yang digunakan dalam relevansi nilai dan pasar modal literatur tidak memiliki peran untuk akuntansi. Pasar yang sempurna dan lengkap, asumsi yang menghasilkan model neraca dan model kompetitif, pasar asumsi model dividen, diskon yang mendasari pendapatan, dan model Ohlson mengasumsikan informasi tanpa biaya. Penilaian model tidak menawarkan teori akuntansi. Asumsi bahwa angka akuntansi memberikan informasi untuk penilaian yang mendasari literatur relevansi nilai dengan sendirinya menyediakan sangat sedikit di acara teori akuntansi. Hasil penelitian jelas bahwa penilaian ekuitas langsung tidak menentukan sifat dari GAAP. Memang tidak jelas itu adalah faktor. Selain itu, tidak muncul bahwa perspektif input to equity valuation adalah kekuatan yang dominan. Faktor-faktor yang tampak mempengaruhi sifat GAAP, termasuk kontrak, pertimbangan litigasi, politik, dan pajak, tak satu pun dari ini berarti peran akuntansi dalam memberikan masukan ke dalam penilaian tidak relevan, yang artinya adalah peran itu hanya bagian dari persamaan. Jika sebagai peneliti kami menyediakan penentu standar yang membukti relevansi nilainya, kita melakukan tindakan merugikan penyusun standar. Jika kami menyiratkan pembuat standar itu harus mencoba membuat neraca mengukur nilai perusahaan ketika hasil seperti itu bukan permintaan equilibrium pengguna laporan keuangan, kami mendorong penyetel standar gagal. Selain itu, jika input to valuation hanya satu peran akuntansi dan kami tidak memperhitungkan peran akuntansi lain, penyusun standar menganggap penelitian kami akan memiliki pengaruh kecil pada proses pengaturan standar. Lanjutan, riset relevansi nilai mungkin lebih berguna jika dapat menjelaskan kapan peran masukan penilaian kemungkinan akan beroperasi tanpa campur tangan kekuatan dari pihak lain, dan kapan kemungkinan akan dipengaruhi oleh faktor lain. Jenis penelitian ini akan membuka pemahaman eksplisit tentang faktor dan kekuatan lain membentuk standar akuntansi dan beberapa kemampuan prediksi kekuatan mereka pada keadaan yang berbeda-beda. Seperti sekarang, literatur relevansi nilai sedang berusaha untuk memberikan bukti yang berguna untuk pengaturan standar tanpa deskriptif teori akuntansi dan pengaturan standar. Memahami sifat dan kekuatan lain yang membentuk akuntansi akan mengarah pada peningkatan pemahaman tentang akuntansi dan harus membantu pembuat standar dalam menyeimbangkan berbagai tujuan pelaporan keuangan. Pada bagian selanjutnya, kami mengabaikan ketidakkonsistenan antara alasan untuk nilai relevansi dan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh FASB dalam menetapkan standar. Sebagai gantinya, kami menganggap teori input to equity evaluation
Foundation benar menyelidiki model penilaian yang digunakan dalam literatur relevansi nilai. Kemudian saya Rina Apriliana akan menguraikan evaluasi dan kritik. Yang pertama, untuk sistematika penulisan pada penelitian ini kurang baik karena tidak sistematis, yang berarti tidak mempunyai struktur yang khusus dengan langkah-langkah yang didefinisikan dengan kurang baik, yang telah diatur oleh tata cara tertentu. Dalam hal ini, pada artikel penelitian ini tidak sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal yang mencakup hal-hal seperti pertanyaan masalah, tinjauan pustaka, definisi konseptual, hipotesis, desain riset, dan pengumpulan data, sampel dan populasi, instrumen penelitian, analisis data, karakteristik data, hasil dan pembahasan penelitian, serta kesimpulan. Yang kedua, jurnal ini sudah cukup lengkap, namun ada beberapa hal yang menjadi critical review, antara lain, penulis tidak menuliskan secara eksplisit model penelitian yang digunakan, meskipun model penelitian telah tercermin dari hipotesis yang ada atau secara implisit. Meskipun tidak ada keharusan untuk mencantumkan model penelitian secara eksplisit, namun akan lebih baik bila model penelitian dicantumkan juga sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi jurnal atau penelitian. Yang ketiga, teori-teori pengaturan standar dan akuntansi yang mendasari literatur relevansi nilai tidak deskriptif. Bahkan jika itu teori yang mendasari bersifat deskriptif, literatur masih akan gagal untuk memenuhi tujuan itu karena kekurangan dalam model penelitian yang digunakan. Banyak penulis di literatur ini menawarkan peringatan yang tepat untuk beberapa masalah ini, tapi penulis tersebut tidak menunjukkan bahwa penilaian penggunaan laporan keuangan diasumsikan dalam literatur relevansi nilai memiliki ruang lingkup yang relatif sempit. Berbagai penggunaan laporan keuangan yang terlihat di kedua laporan FASB dan praktik akuntansi. Yang terakhir, pada dasarnya jurnal ini telah menyampaikan dengan informatif, namun pemaparan ataupun penjabarannya yang kurang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.